Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Akan Learning. Oke ya, kita berjumpa lagi. Masih kelanjutan video kemarin. Ya, saya langsung saja saya sampaikan. Kemarin saya sudah memberitahukan atau kita sudah berdiskusi mengenai tentang question word tentang present continuous tense. Sekarang kita akan berdiskusi atau kita akan membahas secara detail perbedaan antara subjek orang dan objek orang pada present continuous tense gitu. Jadi mungkin kalian juga sering menjumpai ya, tetapi lagi-lagi ini masih menjadi momok tentunya. Subjek orang sama objek orang gitu. Sama-sama artinya siapa, tapi penggunanya berbeda. Nah, sekarang kita bahas ya. Cara membedakan subjek orang dan objek orang pada present continuous. Yang pertama, siapa yang sedang membaca buku? Siapa yang sedang membaca buku? Ini mencari subjek orang. Kalau yang sini, siapa yang sedang kamu temui? Perbedaannya apa? Sama-sama artinya siapa, sama-sama menanyakan siapa, maka sangat signifikan, sangat jelas perbedaannya. Ya. Jadi siapa yang sedang membaca buku? Di sini artinya who. Gitu. Langsung aja. Jadi rumus yang dulu pernah saya sampaikan, subjek who, kemudian ada is, kemudian ada verb ing dan seterusnya. Ini kita gunakan di subjek menanyakan orang. Subjek orang. Who is? Membaca apa? Membaca. Who is reading book? Nah, siapa yang sedang membaca buku? Kalau ini, siapa yang sedang kamu temui? Nah, sekarang kita posisinya di objek. Ini mencari subjek, ini mencari objek orang. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Karena udah ada subjek. Kita nggak perlu mencari subjek, kita cuma mencari objeknya orang. Gitu. Ini udah verb, berarti kita mencari posisi di sini, gitu loh. Atau kita bisa membalik, atau kamu sedang menemui siapa gitu kalau mencari objek orang. Tapi kan kita nanti menggunakannya agak bingung juga kalau menggunakan itu. Kita menggunakan pertanyaan siapa yang sedang kamu temui, langsung menggunakan whom. Whom. Kemudian di sini subjeknya apa? You, maka di sini to be-nya are. You meeting. Whom are you meeting? Siapa yang kamu temui? Siapa yang sedang kamu temui maksud saya. Jadi saya dulu pernah menyampaikan terkait dengan penggunaan who, what, whom, which, where, whose dan sebagainya ya. How many, how old di situ. Nah, ini kita akan mengulasnya di sini juga. Itu akan berguna ke sampai tense-tense berikutnya. Tapi saya secara dasarnya saya sudah menyampaikan itu gitu kan. Jadi ini artinya whom are you meeting? Siapa yang kamu temui? Ini mencari objek. Ya. Sekarang number 2. Siapa yang sedang menulis cerita kita? Ini otomatis mencari subjek. Kenapa? Karena objek subjeknya belum ditemui. Siapa yang sedang? Langsung aja who. Sedang menulis is writing. Is writing cerita kita, our story. Jadi, who is writing our story? Siapa yang sedang menulis cerita kita? Jelas kan dia mencari subjek. Di sini nggak ada posisinya subjek untuk apa ya? Ini apa? Di sini tidak ada subjek gitu loh. Maka kita mencari subjek. Beda ya dengan yang nomor 2. Kenapa? Karena siapa yang sedang kamu tangkap? Kamu adalah subjek, posisinya di sini verb. Dia otomatis mencari objek. Ya, maka jelas-jelas kita akan menggunakan whom. Whom kemudian apa? Are. You. Kenapa are? Karena subjeknya you. Ya, jadi whom are you? Menangkap apa menangkap? Catch. Gitu. Catching di situ. Whom are you catching? Siapa yang sedang kamu tangkap? Nah, jadi seperti itu.
Jadi jelas dia mencari objek, yang sini mencari subjek. Kenapa bisa gitu? Karena ini udah ada subjek sama verb, otomatis kita mencari objek, objeknya orang gitu. Ya. Sekarang ini number 3. Number 3 bisa kita lihat, siapa yang sedang berenang di pantai? Otomatis dia mencari subjek. Kenapa? Karena subjeknya belum diketemui gitu loh. Siapa? Langsung pakainya who. Ya, sedang berenang, who is swimming di pantai, in the beach. Jelas, siapa yang sedang berenang di pantai? Jelas kan? Sekarang di sini, siapa yang sedang mereka bicarakan? Otomatis dia mencari objek, objeknya orang. Ini subjek, ini verb, dia mencari objek gitu. Maka dia menggunakan whom. Setelah whom apa? Subjeknya apa? Subjeknya they, mereka. Maka dia butuh are. They bicara berarti talking. Jelas, whom are they talking? Siapa yang sedang mereka bicarakan? Nah, seperti itu. Ya, jadi jelas konteksnya. Perbedaan antar mencari subjek orang dan objek orang. Sekarang yang the last number, yaitu number 4. Siapa yang sedang mengemudi mobilmu? Siapa yang sedang mengemudi mobilmu? Langsung aja who, gak ada pilihan lain. Ya, who. Setelah itu is. Mengemudi apa? Driving. Mobilmu, your car. Siapa yang sedang mengemudi mobilmu? Who is driving your car? Itu ya. Sekarang dia mencari apa? Objek. Kenapa bisa objek? Karena udah ada ini. Subjek, verb. Dia mencari objek di situ. Dia butuh whom. Setelah whom apa? Subjeknya ayahku, berarti dia orang ketiga. Seperti keluarganya she, he, it, maka dia subjeknya to be-nya adalah is. Ayahku, my father. Ajari atau mengajar di sini. Siapa yang sedang ayahku ajari? Berarti teach. Teaching. Verb ing. Kenapa verb ing? Karena present continuous gitu loh ya. Jadi ini adalah perbedaan antara subjek orang dan objek orang. Sama-sama artinya who, sama-sama artinya siapa, tapi penggunanya beda di sini. Who, di sini whom. Gitu aja ya. Jadi posisinya sama. Posisinya beda, tapi cara menanyakan siapanya sama. Tapi menggunakan who sama whom. Gitu ya. Ini adalah perbedaan di present continuous dalam subjek dan objek orang. Terima kasih dan sampai jumpa di Akan Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.